1/AK2-nya atau min 3 dB-nya 0,707 ya. 12 dB 0,25 ampernya. Kemudian min 16 dB adalah 0,125 ampernya. Jadi penurunnya sekitar 6 dB untuk katakanlah setengahnya lagi dari 0,5 0,25, setengah lagi dari 0,5 0,125 gitu. Kemudian di sini frekuensi kritis dan pengukuran daya dalam dBm. Frekuensi kritis juga dikenal sebagai cut-off frekuensi atau corner frekuensi. Merupakan frekuensi pada saat output turun, pada saat daya output turun 3 dB. Yang mana merepresentasikan setengah dari harga ring tengahnya. Jadi AVDB 10 log 0,5 sama dengan min 3 dB. Dengan output turun 3 dB ya, mewakili kira-kira 70,7% drop dari harga ring tengahnya. Jadi AVDB 20 log 0,707 sama min 3 dB. Kemudian daya sering diukur dalam unit dBm. Ini berarti disable merupakan atau disable dengan referensi 1 miliwatt daya. Yang berarti bahwa 0 dBm sama dengan 1 miliwatt. Masing-masing 3 dBm naik bersesuaian terhadap 2 kalinya daya. 3 dBm menurun bersesuaian terhadap setengah, halving of the power, setengahnya dari daya. Kemudian di sini kurva respon frekuensinya yang tadi ada mid range-nya atau mid band di sini ya, yaitu antara FL dan FH atau boleh dibilang F1 dan F2 gitu kan ya. Sedangkan yang dari tengah atau dari harga gen terbesarnya turun 3 dB gitu kan ya. Jadi yang sebelah kiri gen turun dikarenakan efek kopling kapasitor dan kapasitor emitter gitu kan ya. Sedangkan untuk yang sebelah kanan atau frekuensi tinggi turun dikarenakan efek dari CV dan CU, maksudnya efek dari stray kapasitansi daripada transistor atau yang saya tadi katakan CBE, CBC, CCE gitu kan ya. Kemudian di sini adalah gen penguat terhadap frekuensi. Yang pertama ada ring frekuensi rendah. Gen turun sebagaimana frekuensi turun dikarenakan coupling dan bebas kapasitor efek. Yang tadi saya bilang C1, C2, dan CE ya. Kemudian ring frekuensi tinggi, gen turun sebagaimana frekuensi naik. Kalau tadi frekuensi turun, sekarang frekuensi naik dikarenakan stray kapasitansi dan kapasitansi efek dari kapasitansi transistor. Kemudian ring midband yaitu antara FL dan FH atau F1 dan F2. Gen is almost constant. Gen hampir konstan. Kopling dan bebas kapasitor beraksi sebagai rangkaian short circuit ya. Makanya dalam rangkaian pengganti di shortkan ya. Dan stray and transistor kapasitor beraksi sebagai open circuit. Nah, kemudian ini ada beberapa definisi. Respon frekuensi dari penguat merupakan grafik gen terhadap frekuensi. Kemudian cut-off frekuensi merupakan frekuensi yang mana gen kira-kira atau gen sama dengan 0,707 dari maksimum harga maksimumnya. Kemudian ada midband. Frekuensi
band frekuensi antara 10 F1 dan 0,1 F2. Gain tegangan merupakan maksimumnya. Kemudian bandwidth adalah band antara upper dan lower cutoff frekuensi, antara katakanlah cutoff frekuensi rendah dan cutoff frekuensi tinggi. Kemudian di sini ada ring frekuensi rendah, gain turun, fall off, menurun ya, due to dikarenakan kapasitor kopling dan bypass kapasitor. Sinyal frekuensi menurun, maka Xc membesar ya, karena kan 1/omega C atau 1/2 Fc ya. Fc-nya turun berarti Xc akan naik gitu kan ya. No longer behaves as short circuit, tidak lagi bersifat sebagai short circuit. Kemudian di sini adalah short circuit time constant method untuk menentukan cut-off frekuensi rendah yang mempunyai N coupling dan bypass kapasitor omega L sama dengan sigma N I1 per RIS CI. RIS-nya resistansi pada terminal dari I ke I kapasitor CI dengan semua kapasitor yang ditempatkan sebagai short circuit. Kemudian ini ada contoh rangkaiannya ya. Kapasitor C1 dan C3 membatasi phase itu melewati ya, very low frekuensi, emitter bypass kapasitor C2. Kapasitor akan mempunyai reaktansi tinggi terhadap frekuensi rendah, batasan gain. Juga kapasitansi menyebabkan beda fasa dari sinyal. Jadi C1, C2, C3 ya. C3 itu tadi katakanlah kopling, output kopling kapasitor, C1 input kopling kapasitor, C2-nya adalah bypass kapasitor. Kemudian dari situ ya, respon frekuensi penguat, respon frekuensi rendah penguat ya. Anggap CC dan CE adalah short circuit. AV mid-range-nya P/PI min GM, katakanlah di sini R1 R2 Rn dibagi R1 per V tambah RS RO per RC per LR. Nah, ini katakanlah semua frekuensinya. Jadi tadi ada 3, ini input RC circuit, ini bypass RC circuit, ini output RC circuit. Kemudian, nah, sebagaimana frekuensi menurun, Xc1 menaik, tegangan basis berkurang dikarenakan lebih banyak drop tegangan pada C1. Jadi, gain tegangan akan berkurang. P-base-nya itu Rin dibagi akar dari Rin kuadrat tambah Xc1 kuadrat kali Pin. Kemudian titik krisis terjadi saat tegangan output kira-kira 70,7% dari harga mid-range-nya. Kondisi ini terjadi pada saat Xc1 sama dengan Rin. Nah, Xc1 sama dengan Rin berarti kan tinggal Rin kuadrat. Anda lihat sama dengan 0,707 Pin. Jadi kalau di logam sama dengan min 3 dB. Kemudian juga ini frekuensi pada saat gain turun 3 dB disebut dengan frekuensi kritis rendah atau di sini FCL. Frekuensi ini dapat ditentukan oleh rumus di bawah. Xc1 1 dibagi 2V FCL kali C1. Nah,
Kemudian sama dengan Rin, Rin-nya R1 sama dengan R1 pada 2 pada RV. Jadi itu kalau dimasukin sama dengan yang di bawah. F-cell dikenal sebagai cutoff frekuensi rendah atau frekuensi corner rendah atau break frekuensi rendah. Kemudian gain tegangan menurun dengan frekuensi disebut dengan roll off. Saya ulangi, penurunan gain tegangan menurun dengan frekuensi disebut roll off. Perubahan 10 kali perubahan dalam frekuensi disebut dekade. Untuk masing-masing 10 kali pengurangan dalam frekuensi FC ada 10 dB pengurangan dalam gain tegangan. Penguatan diukur dalam dB, masing-masing adalah dB per dekade. Kemudian ini kurvanya Anda bisa lihat ya. Ada penurunan 20 dB, 40 dB gitu kan ya. Ini pada mid-range-nya dengan garis putus-putus ke sebelah kanan. Sebelah kiri itu frekuensi rendahnya. Dari baud plot flat down to critical frekuensi, turun pada frekuensi kritis yang mana gain turun pada 20 dB per dekade di atas FC merupakan frekuensi mid-range. Terkadang penurunan atau roll off diekspresikan dalam dB per oktav yang mana merupakan double dari setengah frekuensi. Rangkaian RC menyebabkan kenaikan beda fasa melalui penguat. Pada mid-range, beda fasa kira-kira 0 karena XC1 sama dengan 0. At lower frekuensi, harga tertinggi dari XC1 menyebabkan beda fasa dan output tegangan RC mendahului input tegangan. Beda fasa dari RC input itu theta sama tangan min dari XC1 per Rin. Pada frekuensi kritis XC1 sama Rin, karenanya theta tangan min dari Rin per Rin sama dengan 45 derajat. Ini beda fasa tadi ya. Kemudian yang ini yang FCCL. Jadi rangkaian RC output mempengaruhi respon sama halnya terhadap rangkaian input. Formula di bawah digunakan untuk menentukan cut-off frekuensi dari rangkaian output 1 dibagi dengan 2V RC paralel RO tambah RL kali Z3. Nah ini beda fasanya theta tangan min XC3 RC tambah RL itu 45 derajat. Kemudian di sini untuk yang bypass kapasitornya pada frekuensinya XC2 paralel dengan RE menghasilkan atau menciptakan impedansi berkurang terhadap gain tegangan. Ini ada contoh ya. Kemudian dari contoh ini rangkaian penggantinya ya. Kemudian yang ini adalah untuk menghasilkan R1S. Maksud R1S itu input ya. RS sama RB pada R in common emitter, RS sama RB pada RV ya. Kemudian masukin harganya ya. Itu hasilnya. Kemudian yang ini adalah R2S
yaitu tentunya di output ya. Yang ini adalah R3S yaitu di emitter ya. Kemudian perkiraan dari omega L ya 1 per EIS kali C1 berarti kan 211 9,463. Ini tentunya dari harga-harga yang sudah dihitung tadi. Maka FL-nya 590,57 Hz. Nah, kemudian respon frekuensi rendah dari penguat, masing-masing rangkaian RC mempunyai frekuensi kritis yang menentukan harga E dan C. Jika salah satu rangkaian RC mempunyai frekuensi kritis lebih dari 2, ini disebut dengan rangkaian RC yang dominan. Rangkaian RC yang dominan menentukan frekuensi yang mana gain keseluruhan mulai turun sebesar 20 dB per dekade. Rangkaian lain, masing-masing rangkaian yang lain menyebabkan penambahan min 20 dB per dekade roll off di bawah frekuensi kritis, di bawah frekuensi kritis gitu kan. Ini contohnya. Kemudian ini contoh 2. Ini menentukan respon frekuensi dari penguat ya. Nah, karena respon frekuensi itu disebabkan oleh 3, C1, C2, dan C3. Untuk C1 Anda bisa lihat di sana FC1 2V R1S kali C1. R1S-nya bisa Anda lihat ke atas ya. 0,7 kilo ohm. Kemudian dikarenakan C2 ya. FC2 2V R2S kali C2. R2S-nya RL tambah RC paralel RO. Kemudian ini dikarenakan C3-nya ya. 2V R3S kali C3. Kemudian ini respon frekuensi tinggi ya. Jadi kapasitansi internal dari BJT dan PET memegang peranan ya frekuensi tinggi dari gain yang membatasi gain ya. Ingat reaktansi pada merupakan rendah pada frekuensi tinggi. Kemudian gain turun pada frekuensi tinggi dikarenakan internal kapasitansi daripada transistor. Jadi kalau Anda lihat di sini antara basis dan kolektor ada CU, antara basis dan emitter ada CV di sini ya, CBC dan CBE gitu. Respon frekuensi tinggi dibatasi oleh internal kapasitansi transistor beraksi seperti paralel antara transistor. Teori Miller membolehkan melihat kapasitansi internal sebagaimana eksternal kapasitansi untuk better understanding atau pemahaman yang lebih baik dari pengaruh respon frekuensi. Nah, teori Miller itu menyatakan bahwa jika ada impedansi dihubungkan antara sisi input dan sisi output pada penguat tegangan, impedansi ini dapat ditempatkan oleh dua rangkaian pengganti impedansi, yaitu satu dihubungkan terhadap input dan yang lain
hubungkan terhadap output terminal. Nah, ini contohnya ya. Ini kan antara input dan output, maka nantinya ada di sisi input dan ada di sisi output. Ini juga contohnya jet, misalkan ya. Inputnya seperti ini, outputnya seperti ini. Nah, ini pun sama. Rangkaian pengganti Miller. Jet in, jet out. Nah, kalau kapasitansi ya seperti ini. Ya. Kemudian ini hibridasi model frekuensi tinggi. Jadi ini di sisi input, CV, kemudian antara input dan output STU, kemudian seperti ini ya. Maka dengan teori Miller ya bisa jadi seperti ini gitu kan. Kemudian ini contoh ketiga, tentukan cutoff frekuensi tinggi. Yang kedua, cutoff frekuensi tinggi yang dominan. Ini jawabannya ya. A-nya, kemudian CMI-nya, CMO-nya, kemudian dari contoh 3 gitu kan ya. C-in, CBE tambah CMI, C-out, CMO ya. Maka PCU sama 2,59, FC output 60,39, yang dominannya ya adalah 2,59 atau yang diambil yang terendahnya. Kalau Anda lihat kan yang ini. Gitu. Nah, ini bound plotnya. Kemudian ini respon frekuensi dari penguat ya. Yang tadi ada 3 di sisi input yang mempengaruhi, sisi output ada 2. Kemudian ini respon frekuensi penguat dan bandwidth. Jadi bandwidthnya PCU dikurangi PCL. Ini ada contoh keempat. Tentukan lower dan upper cutoff frekuensi gain mid frekuensi. Ini jawabannya ya. Ini upper cutoff frekuensinya. Itu sampai situ kira-kira ada pertanyaan nggak? Bapak. Ya silakan. Pak. Ya silakan. Biar lebih. Itu kan lihat apa namanya frekuensi itu kan yang satunya desibel itu kan ada yang negatif, ada yang positif ya Pak. Itu cuma buat tanda doang atau emang ada pengaruhnya gitu Pak? Misal kayak kalau negatif arah arusnya atau dengan terbalik gitu Pak. Apa cuma buat doang untuk grafik gitu? Referensinya kan 0. Ya. 0 itu saya ulangi, referensinya itu 0 dB. 0 dB itu sama dengan penguatannya 1 gitu kan ya. Begitu. Jadi kalau turun berarti kan min. Yang Anda bicarakan kan respon frekuensi ya? Iya. Nah, ini ya. Ini kan referensinya katakanlah 0 ya. Nah, kalau ke sini kan turun gitu kan ya. Ini juga turun gitu kan ya. Nah, karena turun itu dikatakan min. Dipahami sampai situ nggak? Ini 0 dB gitu kan ya. Ini referensinya 0 dB. Nah, kalau ke sini kan berarti kurang dari 0. Ya. Jadi misalkan min 3 dB, min 6 dB gitu kan ya.
Itu pertanyaannya atau gimana? Tapi itu kan Pak apa namanya di itu apa namanya frekuensi responnya itu kan nolnya itu kan di bawah Pak. Gimana itunya apa namanya frekuensi responnya yang AF-nya itu bisa jadi 0 Pak? Apa itu jadi patokannya gitu Pak? Bukan gitu. Gini, eh, kalau kalau angkanya satu, misalkan ya angkanya satu gitu kan ya, berarti log daripada satu berapa sih? Daripada 1. Nol kan? Iya. Ya gitu. Kalau penguatannya satu gitu kan ya. Nah sama juga kalau penguatannya bukan satu, berarti ke bawahnya kan min gitu kan ya? Iya. Gitu. Terikuti nggak? Kan tadi di atas DB referensi ya. Iya, yang ini Pak. Nah, min 0 dB referensi gitu kan ya yang ini ya. Iya. 0 dB actual gain-nya sama dengan 1 gitu kan ya. Oh iya. Ya. Iya. Pak, paham kalau seperti itu? Iya Pak, baru ini. Jadi kalau misal angkanya bukan 1, katakanlah 100 ya. Kalau 100 berarti berapa? 40 dB kan? Ya. Iya. Nantinya dari 40 dB itu turun 3 dB. Turun 3 dB berapa? 37 gitu kan ya. Atau turun 6 dB berarti berapa? 34. Gitu ya. Tapi kalau referensinya 0 atau 1 berarti kan min 3 dB min ini gitu kan ya. Begitu Oh maksudnya. iya. Ya. Ya. Jadi tergantung gain frekuensi tengahnya. Kalau frekuensi tengahnya satu itu katakanlah output sama dengan input, gitu kan ya, tegangannya. Gitu. Kalau katakanlah outputnya 10 kali, atau jangan 10 kali, 100 kali daripada inputnya, berarti kan gainnya adalah 40 dB, gitu kan? 20 log dari 100, gitu kan ya. Paham sampai situ enggak? Iya Pak. Atau 10 kali, 20 log 10. Berarti kan 20 dB kan ya? Iya. Ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Halo? Pak, boleh bertanya satu lagi Pak? Ya, Tadi boleh, Bu. itu Boleh. belum tadi kan ada kapasitor kopling sama bypass kapasitor ya Pak, kan Ya. kapasitor kopling itu tadi ya gabungan kapasitor AC dan DC-nya tadi itu kan. Nah yang bypassnya apa ya Pak? Saya belum dijelasin bypass kapasitor. Ini ya. Kalau saya gambar yang ini aja ya. Sama aja dengan yang lain ya. Ini kan ada 3 kapasitor. Ya. C1, Ya. C2, CE. Ya. Nah, ini semua maksudnya semua C1, C2, C3 itu berpengaruh atau yang menyebabkan F1 itu cut off frekuensi rendah, gitu kan ya? Nah, ini dikatakan dengan input coupling kapasitor, ya, karena berada di sisi input. Ini dikatakan dengan output coupling kapasitor, karena berada di sisi output, gitu.
Nah, yang ini dikatakan dengan emitter bypass kapasitor karena membypass tekanan RE gitu. Itu yang dimaksud. Maksudnya membypass itu Titik ground itu ada di emitter. Kalau tidak ada kapasitor ini, berarti titik groundnya di bawah RE gitu. Gitu yang dimaksud bypass itu. oh gitu. Berarti karena ini ya groundnya itu ada di bawah kapasitor yang makanya dibilang bypass kapasitor gitu ya Pak? Ya, kalau ada kapasitor, ini. Kalau tidak ada kapasitor ini, maka titik ground berada di bawah RE. Konsep awalnya kan tempo lalu pernah dibilang ya, yang dikuatkan itu adalah sinyal AC, gitu kan ya? Sinyal DC, Iya. sinyal DC merupakan titik nol dari sinyal AC, ya. Karena di sini ada kapasitor, di mana kapasitor itu sifatnya memblok tegangan DC, ya, berarti di sini kan nantinya ada tegangan DC, ya. Di saya ini tegangan DC, makanya tegangan DC itu merupakan titik nol dari sinyal AC, makanya di emitter langsung di groundkan. Kalau ada kapasitor ini, kalau tidak ada titik groundnya ya di bawah, gitu kan ya, di bawah RE maksudnya. Itu yang dimaksud bypass tadi, gitu. Ada lagi? Terima kasih Pak. Nah, intinya penguat ini katakanlah penguat ini adalah, atau kurang lebih gini, kurva atau grafik dari respon frekuensi penguat adalah merupakan grafik antara gen, gitu kan ya, dengan frekuensi. Gennya atau penguatannya dalam dB, gitu kan ya. Gen dalam dB itu kalau tegangan 20 log PO per PI, kalau daya 10 log daya output dibagi daya input. Itu gennya ya. Nah, sedangkan yang horizontal frekuensi itu dalam dekade. Dalam dekade itu katakanlah tadi dalam satu satuan yang sama merupakan satu dekade. Satu dekade itu tentunya katakanlah dari 1 sampai 10, dari 10 sampai 100, dari 100 sampai 1000, gitu kan ya. Perpangkatan 10 merupakan satu satuan yang sama, gitu. Paham sampai situ? Halo? Paham sampai situ enggak? Halo? Yang frekuensinya tadi Pak bagaimana Pak? Masih belum paham yang frekuensi dekadenya. Yap, ini frekuensi ya, ini frekuensi. Frekuensi itu satuannya dalam dekade. Dekade itu maksudnya katakan kan kalau grafik kan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu besarannya sama kan, jaraknya sama ya. Iya. 1 dari 0 ke 1, dari 1 ke 2, dari 3 ke 4 itu jaraknya sama kan ya? Iya. Ya. Nah, kalau dekade itu jarak yang samanya itu katakanlah dari 0 sampai 10 dengan dari 10 sampai 100, dari 100 sampai 1000. Itu jaraknya sama. 1 cm, 1 cm, 1 cm gitu kan. Misal gitu kan ya. Misal 1 cm jaraknya gitu kan. Jadi dari 10.000 ke 100.000 jaraknya sama dengan dari 10 ke 100 atau dari 1 sampai 10. Itu yang dimaksud satu dekade. Paham sampai situ enggak? Paham ya? Paham Pak. Nah, Ya. jadi yang dihasilkan dari penguat itu merupakan grafik ya.
grafik untuk horizontal adalah frekuensi dalam dekade, vertikal adalah gen penguatan dalam dB, gitu kan ya. Penguatan dalam dB-nya tadi 10 log PO per PI, itu harga saya ulangi, itu harga gennya dalam dB, gitu kan ya. Kalau daya, saya ulang, kalau daya 10 log PO per PI, kalau tegangan 20 log PO per PI, ya. Nah, penguatan terbesar atau gen terbesar terjadi pada midband ini, ya. Terjadi pada midband ini, gitu kan ya. Yang tadi Anda tanyakan, kalau referensinya 0 dB, gitu kan, berarti penguatannya 1, gitu kan ya. Ya, kalau penguatannya 100 berarti tertingginya 40 dB, gitu kan ya. Gitu. Paham sampai situ? Ya, Pak. Nah, dari penguatan terbesar ini nanti pada frekuensi rendah itu turun, ya. Begitu pula pada frekuensi tinggi turun, ya. Nah, turun ini dikarenakan ya ini tadi C1, CE, C2, gitu kan ya. Paham sampai sini? Dikarenakan C1, C2, CE. Nah, dikarenakan C1 tadi rumusnya kan sudah ada ya. Dikarenakan C1 1 dibagi 2V, gitu kan ya. Atau di sini pun ada dikarenakan C1 cuma mungkin notasinya aja yang agak berbeda. Nah, dikarenakan P1 1 per 2V RS tambah RN kali CI C1, dikarenakan C2 2V RO RL kali C2, dikarenakan C adalah ini, gitu kan ya. Itu yang tadi dibilang yang ini, gitu kan ya. Sedangkan di sini turun dikarenakan efek CV ya, CU. Maksud CV itu tadi kan CBC, kemudian CCE. Internal kapasitansi atau strength kapasitansi dalam transistor. Jadi kalau transistor, tidak hanya transistor, kalau ada suatu terminal lah ya, antara dua terminal dikasih frekuensi yang sangat tinggi, maka nantinya ada efek kapasitansi, gitu kan ya. Begitu. Nah, tadi di sini kan sudah dibahas ya. Nah, ini tadi penurunan rumusnya dari sini gitu, apa ini apa gitu kan ya. Tadi kan ininya gitu kan ya. Nah, gitu kan ya. Nah, terus untuk frekuensi tingginya di sini, sorry, halaman berapa tadi? Nah ini, oh masih C1, C2, C3. Nah, tadi untuk frekuensi tingginya yang ini tadi ini, mulainya kan ada CCU, CV gitu kan ya, notasinya aja agak berbeda gitu kan, yaitu CBC, CBE gitu kan ya. Nah ini, ya, FCU 12V RI Sein, RI-nya yang atas gitu kan ya. Yang kedua 2V RO set out gitu kan ya. Jadi dari itu semua gitu kan, kalau Anda gambarkan ada seperti ini gitu kan ya. F1-nya dikarenakan 3 kapasitor FC1, FC2, FC3. Kemudian di frekuensi tingginya dikarenakan ini gitu. Paham sampai situ kira-kira? Itu FC4 sama FC5-nya dari mana Pak? Kan cuma ada
3 kapasitor doang tadi. FC1, Ini yang FC2, 3. ya itu yang ini tadi. Nah, jadi sebentar. Nah, dari sini nih. Sorry, alah. Jadi kapasitor, saya ulang, transistor kalau dikasih frekuensi yang sangat tinggi, maka nantinya akan ada efek kapasitif antara basis dan kolektor, dan antara basis dan emitter, gitu. Ya. Nah, jadi seolah-olah nantinya di sini ada kapasitansi antara basis dan kolektor, dan antara basis dan emitter. Kapasitansinya di sini kan Anda lihat CBC, CBE gitu kan ya. Cuma di sini ditulis CU, CV gitu kan ya. Saya ulang sekali lagi, frekuensi rendah dipengaruhi oleh C1, C2, C3, frekuensi tinggi dipengaruhi oleh internal kapasitansi pada transistor. Internal kapasitansi pada transistor itu CBC, CBE gitu kan ya. Di sini dinyatakan CU dan CV gitu kan ya. Nah, ini. Paham sampai situ dulu? Paham, Pak. Nah, karena ini kolektor di output, sedangkan ini CV di input, kan berarti kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Sorry. Kurang lebih gambarnya mana tadi? Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. CV, CU gitu kan ya. Kan ini sisi input, ini sisi output. Ya. Ini basis, ini kolektor, ini emitter. Paham sampai sini enggak? Paham, Pak. Nah, karena kita pengen memisahkan antara input dan output, maka kita gunakan teori Miller. Teori Miller kan tadi sebelumnya ada. Nih ya. Teori Miller, gitu kan ya? Begitu. Ya. Dengan teori Miller, gitu kan ya, yang tadinya rangkaian seperti ini, tadi seperti ini, ya. Dipisah, di input, di output jadi seperti ini, ya. Kan jadi ini sisi input, ini sisi output, gitu kan ya. Hanya harganya jadi berbeda, ya. Yang tadinya CV aja, gitu kan ya. CV aja jadi CV dan CMI, ya. Begitu. Di mana CMI-nya CU dikalikan 1 kurang AV, ya. CU dikalikan 1 kurang A gitu kan, gitu. Di mana CU-nya sama dengan CBC tadi. Ya. Jadi di input ada ini dan paralel ini. Gitu kan ya? Ada CV dan CMI. Paham sampai situ? Iya, Pak. Nah, karena paralel, kapasitansi itu kalau paralel ditambah. Jadi Cin, CV ditambah CMI. Begitu. Nah, di output cuma ada CMO. CMO itu CU dikalikan 1 per A gitu kan ya. Ya. CBC dikalikan 1 per A ya. Nanti kira-kira ini kan sama dengan 1, jadi sama CMO. Paham sampai situ kira-kira? Iya, Pak. Nah, jadi ini contohnya gitu kan. Cuma kalau saya dengan angka-angkanya diiniin kan harus pakai kalkulator juga ya. Makanya saya tadi di skip aja gitu kan untuk penghitungan, untuk kalkulator gitu kan ya. Begitu. Jadi rangkaian lengkapnya seperti ini gitu kan, rangkaian pengganti lengkapnya kan.
Paham kira-kira? Paham, Pak. Nah, hanya dalam suatu penguat, cut off frekuensi rendah kan tadi dikarenakan C1, dikarenakan C2, dikarenakan CE, gitu kan ya. Nah, untuk cut off frekuensi rendah diambil tertingginya, gitu. Kan nanti F1 C1 dapat harganya, F1 C2 dapat harganya, F1 CE dapat harganya. Nah, diambil cut off frekuensinya itu harga terbesarnya. Misalkan 10 Hz, 15 Hz, 18 Hz ya. Berarti F1-nya 18 Hz gitu kan ya. Dipahami sampai situ? Iya, Pak. Nah, untuk frekuensi tinggi diambil terendahnya. Ya. Misalkan katakanlah 2 MHz dengan 10 MHz, berarti diambil 2 MHz gitu. Nah, contoh ini bisa dilihat kan? Sorry. Bisa dilihat kan ini 2,59, yang satu lagi 60,359 MHz katanya. Nah, maka cut off frekuensi tingginya adalah 2,59 MHz. Apa cut off-nya di penguat Eva segitu gitu kan. The lowest of two value upper cutoff frequency is the dominant frequency. Maksud dominan itu ya diambilnya lah gitu kan ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi penguat itu yang dihitung cuma penguatannya berapa gitu kan ya. F1-nya berapa, F2-nya berapa, cuma gitu aja. Nah, penguatan yang tadi penguatannya berapa itu penguatan terbesarnya terjadi antara F1 dan F2. Jadi kalau Anda katakanlah menggunakan suatu penguat, maka frekuensinya atur supaya penguatannya besar antara F1 dan F2 gitu. Paham sampai situ? Atau ada pertanyaan? Halo? Halo, ada yang tanyakan nggak? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, yang satu file lagi, ini pun sama ya kalau Anda lihat. Pemuat memiliki respon terhadap perubahan frekuensi masukannya yang dinyatakan sebagai fungsi penguatan terhadap frekuensi masukan penguat. Akibatnya, penguatan mengalami perubahan. Maksud perubahan ini penaikan atau penurunan. Perubahan penguatan ini akibat dari perubahan input frekuensinya disebut tanggapan frekuensi. Atau kalau tadi bahasa aslinya respon frekuensi, gitu kan ya. Nah ini respon frekuensi penguatnya. Batas frekuensi F1 dan F2 disebut cutoff frekuensi atau setengah daya maksimumnya untuk daya atau untuk tegangan. Nah, kemudian di sini penguatan maksimum selalu terjadi pada frekuensi tengah. Tadi istilahnya mid range, ring tengah gitu kan. Semakin tinggi frekuensi, maka penguatan semakin bertambah disebabkan oleh faktor reaktansi kapasitif yang besar. CCS input dan CC output. Semakin tinggi frekuensi di atas frekuensi tengah, penguatan semakin menurun disebabkan adanya stray kapasitif. Di sini dikatakan kapasitor liar yang semakin kecil, reaktansi kapasitif kecil yang dapat membebani penguatan. Kemudian
Nilai penguatan di titik F1 dan F2 adalah sebesar daya maksimal keluaran pada frekuensi penengahnya atau sebesar 0,707 kali AV mid. Dalam sistem komunikasi audio video, satuan penguatan dikonversi ke dalam satuan decibel dB, besarnya 20 AV per AV mid. Nah, kemudian ini tadi ya RS sama RI CS gitu kan ya, sama aja. Kemudian yang ini CC tadi notasinya C3 gitu kan ya. Ya, ini CE gitu. Kemudian kesimpulan dengan adanya pemasangan kapasitor pada penguat PJT, kurva respon frekuensi menunjukkan bahwa antara kapasitor yang terpasang memiliki pengaruh berbeda terhadap hasil frekuensi cut-off-nya. Ini contoh soal pada sisi inputnya, pada sisi outputnya, ya, yang ditanya cut-off, pada sisi bypassnya. Nah, tentunya itu latihan soal. Kemudian di sini untuk FET, ya, RI sama dengan RG, gitu kan ya. Kemudian RSIG maksudnya ini RS, ya. CG berarti yang ini. Ini untuk FET, tadi untuk transistor kan sama aja. Ini pun sama, ya. Ini pun untuk CS-nya. Cuma perbedaannya R-nya aja gitu kan ya. Kemudian yang ini frekuensi tinggi Anda lihat kapasitansen antara untuk frekuensi tinggi katakanlah antara basis dan kolektor ada CBC, basis emitter ada CBE, antara apa namanya kolektor dan emitter ada CCE. Kemudian ada jalur kapasitansi CWI, CWO, ada kopling kapasitor, CS dan CC, ya. Kemudian ada kapasitor bypass CE. Nah, kemudian sisi input penguat di sini CI-nya CWI, CBE tambah 1 kurang AP kali CBC gitu kan ya. Cuma kadang CWI-nya diabaikan. Ini pun untuk di output, ya. Kemudian yang ini respon frekuensi tingginya, ya. Kemudian yang ini contoh soal atau tugas FAI, FAO. Kemudian selesai. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau dari saya tidak, Pak. Yang lain barangkali? Tidak, Pak. Nah, kalau cukup, di sini ada tugas kerjakan soal nomor 345 halaman 70 71. Ini hanya ngulang kalau ini. Ya. Karena kemarin pun kan sudah ya. 70 71 berarti 70 71 berarti ini 70. Nomor 3 4 nomor 3 45 gitu kan ya. Jadi 3 yang ini
gambar 317 ya. Berarti ini common. Ini mah masih common. Masih common source. 4-nya gamma 318 ini common drain atau source follower, pengikut source. Kemudian yang nomor 5-nya common gate gitu kan. Ini udah semua udah di ini, cuma biar Anda lebih ini kerjakan lagi gitu kan ya. Berikutnya kerjakan tugas soal nomor 1 pada halaman 10 dan soal 2 pada halaman 18 daripada respon frekuensi penguat. Berarti yang ini yang tadi. Ini nomor 2 halaman 18 ya. Nomor 1 yang tadi. Kemudian dari yang di bawah jika beta ini gen cuma 3 soal. Atau kalau diperinci 3 tambah 2 tambah 1. 6 soal. Oke? Halo? Ya, Pak. Ada pertanyaan nggak? Iya, Pak. Nggak ada? Ada nggak? Silahkan kalau ada. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Cukup, Pak. Oke, kalau cukup nanti tugasnya dikumpul ke drive-nya sudah saya kirim kayaknya di WAG ya. Iya, Pak, sudah, Pak. Iya, Pak. Udah ya. Oke, paling telat jam 1 lah ya. Pak, ini Pak Nana offline online? Online, Pak. Online. Ya udah di Bapak, ya. Bapak mohon maaf Pak, tadi Silvaliani belum absen Pak. Silvaliani mana Spirit Academia. Silvaliani. Sama Pak, saya juga Pak, maaf Nabil Alwan Pak. Berapa menit telatnya Silvaliani? Tadi saya join Jimmy jam 8.25 Pak. Oh, 25 berarti ya. Nabil Alwan? Saya jam 8.27 Pak. 27. Siapa lagi? Ada lagi? Ada lagi nggak? Halo? 1, 2, 3. Ada 3 orang. Izin Pak, saya Pak, Putri Ula Zuhra. Putri Ula Zuhra.